وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Pada kesempatan yang berbarakah ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang kedudukan para malaikat yang mereka adalah makhluk yang hebat, makhluk yang perkasa, memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Namun mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat tidak punya hak untuk diibadahi, tidak punya hak untuk disembah, dan juga tidak memiliki hak-hak rububiyah. Kalau malaikat saja tidak berhak untuk disembah, lalu bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lainnya? Berikutnya kita akan membahas babus syafa'ah, bab tentang syafaat. Banyak poin-poin penting yang perlu kita ketahui berkenaan tentang syafaat. Mulai dari pengertian syafaat, kenapa para ulama memasukkan bab syafaat dalam Kitab Tauhid, macam-macam syafaat, syarat-syarat syafaat, dan berbagai macam permasalahan berkaitan dengan asy-syafa'ah. Sehingga bab syafaat ini adalah di antara materi ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Dan di antara pembahasan yang sangat penting untuk kita bahas. Tentu ada beberapa alasan tentang pentingnya bagi kita untuk mengilmui dan membahas bab syafaat. Yang pertama, masalah ini yaitu masalah asy-syafa'ah termasuk dari cabang iman kepada hari akhir. Yang mana ini merupakan rukun iman yang 6, yaitu al-imanu bil yaumil akhir. Iman kepada hari akhir memiliki cakupan yang sangat luas. Bukan hanya mengimani peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, terjadinya perubahan aturan alam, langit hancur, gunung hancur, dan kehancuran lainnya. Tapi di antara cabang al-imanu bil yaumil akhir adalah mengimani kejadian-kejadian setelahnya, tahapan-tahapan yang terjadi setelah dunia ini hancur, mulai dari yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaumul mahsyar,
hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab, yaumus sirat, dan di antara tahapan yang akan dilalui oleh manusia ada yang disebut dengan asy-syafa'ah. Jadi membahas asy-syafa'ah ini merupakan cabang iman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, pentingnya kita membahas asy-syafa'ah karena keimanan tentang syafaat ini menjadi pembeda antara akidah ahlus sunnah wal jamaah dan ahlul bid'ah. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya syafaat itu ada nanti pada hari kiamat. Berbeda dengan ahlul bid'ah seperti orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah yang mereka mengingkari syafaat. Karena dengan meyakini syafaat, yakni kalau mereka membenarkan adanya syafaat, maka akan menggugurkan akidah-akidah yang lainnya. Kenapa mereka mengingkari syafaat? Karena mereka punya prinsip dalam masalah akidah bahwa pelaku dosa besar kafir, pelaku dosa besar kekal di neraka. Yang namanya kekal di neraka, mana mungkin dia bisa keluar dari tidak mungkin dia masuk ke dalam surga. Makanya dari keyakinan ini mereka pun mengingkari adanya syafaat. Walaupun mereka memiliki dalil di dalam Al-Quran yang nanti kita akan sebutkan, tetapi mereka menempatkan dalil bukan pada tempatnya. Pengingkaran tentang syafaat dari orang-orang Khawarij itu telah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana Umar pernah mengatakan, ala wa annahu sayakunu min ba'dikum qaumun yukadzibuna bil qadar wa bi rajmi wad dajjal wasyafa'ah wa bi adzabil qabr wa bi qaumin yukhrajuna minan nar ba'dama untuhisu. Umar mengatakan, ketahuilah akan datang suatu kaum setelah kalian. Umar mengatakan di hadapan para tabi'in, yaitu kaum yang mereka mendustakan takdir, mendustakan hukum rajam, mendustakan munculnya dajjal, mendustakan syafaat, mendustakan azab kubur, dan juga mendustakan tentang suatu kaum yang mereka dikeluarkan dari neraka setelah mereka hangus. Iya. Apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab terjadi dan ada. Di antaranya adalah orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah yang mereka beragama mengedepankan hawa nafsu dan akal, sehingga mereka mengingkari apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dengan alasan tidak masuk akal. Hal ini menyelisih prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana kita meyakini apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya berupa kabar-kabar, berita-berita tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, kita wajib al-imanu wa tasdiqu bihi, mengimaninya, membenarkannya, dan tidak meragukannya. Karena tentunya setiap apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya benar adanya, bukan hanya dongeng, cerita semata, ya, atau tuduhan-tuduhan lainnya. Baik, karena ketahuilah jamaah sekalian, ada dua kelompok yang menyimpang dalam masalah syafaat. Yaitu yang pertama ini, orang-orang Khawarij, yang mereka mengingkari adanya syafaat secara mutlak. Ya, mereka tidak percaya adanya syafaat. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang berlebihan,
yaitu Sufiyah, kaum Sufi yang mereka mengatakan siapapun bisa memberikan syafaat. Para wali, para kiai, ya, mereka anggap itu semua bisa memberikan syafaat. Padahal nanti kita akan jelaskan bahwasanya seorang bisa memberikan syafaat tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang kedua tentang pentingnya kita membahas bab syafaat. Kemudian alasan yang ketiga, pentingnya kita membahas masalah syafaat karena dengan kita mempelajarinya akan menambah iman dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan kita membahas asy-syafa'ah, kita akan mengenal luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya dan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Ya. 6. Itu di antara hal yang menjelaskan tentang pentingnya kita membahas syafaat. Sebelum kita membahas dalil-dalil yang disampaikan oleh muallif yang menjelaskan bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah, maka perlu juga saya sampaikan dalil-dalil dari hadis Nabi SAW yang menjelaskan adanya syafaat. Ya. Hal ini dalam rangka membantah orang-orang Khawarij yang mereka mengingkari adanya syafaat. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbih." Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas di dalam hatinya. Jadi hadis ini menunjukkan adanya syafaat pada hari kiamat. Dan di antara manusia yang bisa memberikan syafaat adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hadis dari Abu Hurairah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah." Setiap nabi itu memiliki doa pamungkas. Yakni apabila nabi berdoa itu pasti diijabah. Dan setiap nabi sudah menggunakan doanya tersebut. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sementara aku, ya, yakni doaku aku simpan sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Fahiya nailatun insyaallah wa man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Dan insyaallah umatku akan mendapatkannya bagi siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalil yang kedua yang menjelaskan tentang adanya syafaat pada hari kiamat. Juga hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Khuyyirtu baina syafa'ah wa baina ayyudkhila nisfu ummati al-jannah." Aku diberikan pilihan antara memberikan syafaat kepada umatku atau setengah umatku masuk ke dalam surga. Misalnya kalau umat Nabi 1 miliar, berarti 500 juta yang masuk surga. Dan sisanya lagi masuk neraka. Fakhtartu asy-syafa'ah li'annaha a'ammu wa akfa. Maka aku pun memilih syafaat karena itu lebih umum dan lebih mencukupi. Kemudian para sahabat bertanya, "Atarawna lil muttaqin?" Apakah syafaat tersebut hanya berlaku bagi orang-orang yang bertakwa?
Beliau menjawab, la, walakinnaha lil mudhnibin al khatta'in al mutalawisin. Tidak, syafaatku bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Mereka yang pernah melakukan perbuatan dosa, selagi mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berhak untuk mendapatkan syafaat. Iya. Inilah dalil-dalil yang menjelaskan adanya syafaat nanti pada hari kiamat. Kemudian poin yang kedua jamaah sekalian, kenapa muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala membahas bab syafaat dalam kitab tauhid? Karena kebanyakan bab syafaat ini dibahas dalam pembahasan akidah. Ya. Jadi ada dua disiplin ilmu yang perlu kita bedakan. Ada materi akidah, ada materi tauhid. Apa bedanya? Bedanya kalau materi akidah itu pembahasannya lebih luas. Ya. Berkenaan tentang keyakinan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ya, itu pembahasannya dalam bab akidah. Adapun tauhid hanya khusus membahas tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa alasannya kenapa para ulama membahas bab syafaat dalam kitab tauhid? Disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, "Dzakaral muallifu rahimahullahu asy-syafa'ah fi kitab tauhid li'annal musyrikin alladziina ya'buduna al-asnam yaqulun innaha syufa'a'u lahum 'indallah." Karena orang-orang musyrikin, yakni orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka menyembah patung-patung, ketika mereka menyembah berhala, mereka mengatakan bahwasanya ya, patung-patung yang mereka sembah tersebut itu bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keyakinan syirik ya mas sekalian. Sama seperti halnya orang yang mendatangi kuburan tertentu, kemudian dia berdoa, meminta kepadanya. Mereka punya keyakinan, yaitu bahwasanya ya penghuni kubur tersebut bisa memberikan syafaat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yusyrikuna billahi subhanahu wa ta'ala fiha bid-du'a wal istighasah. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa dan memohon pertolongan. Wa hum bidzalika yazunnuna annahum mu'azzimuna lillah. Walaupun mereka mengira itu sebagai bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, walakinnahum muntakisuna lahu. Akan tetapi pada hakikatnya mereka justru meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu alimun bikulli syai'in walahul hukmu tam al-mutlaq wal qudrah tam. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui, yang kekuasaan Allah tidak terbatas, maha sempurna, fala yahtaju ila syufa'a. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan yang namanya perantara. Ya. Makanya Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah langsung kepadaku tanpa perlu mencari syafaat. Nah, berbeda dengan manusia, ya, yang manusia itu kadang butuh pembantu, ya, butuh wasilah agar kebutuhannya itu bisa terpenuhi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan semua itu. Inilah alasan kenapa bab syafaat itu dibahas dalam kitab At-Tauhid.
Kemudian berikutnya tentang tujuan syafaat. Kenapa di antara tahapan hari kiamat ada syafaat? Karena orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan, ngapain sih pakai ada syafaat segala? Allah kan zat yang maha tahu tentang nasib seseorang. Orang ini masuk neraka, masuk surga. Kenapa ya Allah nggak langsung masukin ke surga saja langsung? Artinya kenapa pakai harus ada apa? Syafaat. Iya. Hal ini juga mereka katakan ketika mengingkari al-mizan, timbangan. Allah kan udah tahu nasib orang. Ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Kenapa harus capek-capek ditimbang dulu ya kan? Orang sudah jelas nasibnya, kenapa pakai ditimbang terlebih dahulu? Itu kata mereka. Nah, maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya, beliau menjelaskan di dalam kitabnya Majmu' Fatawa tentang tujuan adanya syafaat pada hari kiamat ada dua. Yang pertama, ikramu syafi', ya, untuk memuliakan pemberi syafaat. Untuk memuliakan pemberi syafaat. Makanya nanti kita akan bahas tentang siapa saja orang-orang yang diberikan wewenang untuk memberikan syafaat. Ya, di antaranya adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika yang lain tidak mampu untuk memberikan syafaat, hanya Rasul kita. Sehingga itu sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Kemudian yang kedua, naf'ul masfu'ilah, yaitu dalam rangka memberikan manfaat kepada yang diberi syafaat. Ya. Karena tentunya syafaat itu sangat bermanfaat, khususnya bagi orang yang seharusnya masuk neraka, atau bagi orang yang sudah hangus terbakar di neraka, dia bisa dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam surga karena syafaat. Iya. Jadi ini dua tujuan. Kenapa nanti pada hari kiamat ada syafaat. Kemudian berikutnya, apa yang dimaksud dengan syafaat? Dari tadi kita sebut-sebut syafaat. Apa itu syafaat jamaah sekalian? Iya. Wa syafa'atu lughatan, syafaat secara bahasa yaitu kalimat isim dari kalimat fi'il syafa'a yashfa'u, yakni menjadikan sesuatu itu genap. Jadi asy-syafa', syafaat itu lawan dari ganjil. Apa lawan dari ganjil? Ya genap. Jadi wasyaf'u didul witr. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 3, wasyaf'i wal watr. Ya. Jadi genap dan ganjil. Wastilahan, adapun secara istilah, ya perhatikan nih. Syafaat adalah at-tawassutu lil ghair bijalbi manfaatin au daf'i madaratin, yaitu menjadi perantara bagi pihak lain agar mendapatkan manfaat dan terhindar dari madarat. Sekali lagi, syafaat adalah at-tawassutu lil ghair bijalbi manfaatin au daf'i madaratin, menjadi perantara bagi pihak lain agar mendapatkan manfaat dan terhindar dari madarat.
Jadi sebenarnya orang yang memberikan syafaat, dia itu tidak memberikan manfaat yang dituju, tapi dia hanya sebagai perantara untuk mendapatkan manfaat bagi orang lain. Contoh misalnya, ya, ada seseorang yang ingin masuk bekerja di suatu perusahaan. Syarat-syaratnya sudah terpenuhi, S1, usia, semuanya. Nah, dia sudah masukin CV, ternyata ditolak. Maka dia pun berusaha untuk mencari orang dalam. Ya, dengan adanya orang dalam, CV-nya itu dianterin ke ownernya atau ke manajernya, ya, akhirnya dia pun bisa masuk ke perusahaan tersebut. Maka orang ini nih yang menjadi wasilah, dialah disebut namanya asy-syafi', yaitu yang memberikan apa? Syafaat. Ya, jadi sekali lagi syafaat itu adalah menjadi perantara bagi orang lain agar mendapatkan manfaat. Ada orang datang mau minjem duit sama kita nggak punya duit. Kemudian kita jadi perantara bagi dia. Kita cari orang lain, teman atau sahabat, agar dia mendapatkan pinjaman. Ya. Dan fungsi syafaat di sini ada dua, bijalbi manfaah, untuk mendapatkan manfaat. Seperti syafaat Nabi kita Muhammad SAW kepada penduduk surga agar mereka masuk ke dalam surga. Ya. Jadi nanti penduduk surga sudah pada berkumpul ingin masuk surga, tapi mereka tidak bisa masuk. Kemudian Nabilah yang diberikan kuasa untuk membuka pintu surga. Nah, ini contoh dalam rangka untuk mendapatkan apa? Manfaat. Kemudian yang kedua, dafu madarrah. Ya, syafaat berfungsi untuk menghindar dari madarat. Seperti syafaat Nabi SAW kepada orang yang seharusnya masuk neraka, karena adanya syafaat Nabi akhirnya dia pun tidak masuk neraka. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan syafaat ini sebenarnya pembahasan yang sangat luas. Pembicaraan tentang syafaat bukan hanya pembicaraan di akhirat. Ya. Di dunia pun dianjurkan bagi kita untuk memberikan syafaat. Artinya kita menjadi wasilah untuk menolong orang lain. Hal ini banyak dibahas dalam kitab-kitab akhlak. yakni tatkala kita tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, maka jadilah wasilah agar orang lain itu bisa mendapatkan manfaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam Al-Qur'an tentang anjuran bagi kita untuk menjadi wasilah kebaikan kepada orang lain. Yaitu Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 85. Allah mengatakan mayashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa mayashfa syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'im muqita. Siapa saja yang memberi pertolongan yang baik, yakni dia menjadi wasilah kebaikan, niscaya dia akan memperoleh bagian pahala darinya. Sebaliknya siapa saja yang memberi pertolongan yang buruk, niscaya dia akan menanggung bagian dosa darinya. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang anjuran bagi kita untuk menunjukkan orang lain kepada kebaikan. Ya, maka siapa saja yang menunjukkan orang lain
agar dia mendapatkan manfaat, maka baginya pahala seperti orang yang memberikan kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ya. Jadilah kita manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia. Lihatlah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula para sahabatnya. Disebutkan ada tamu yang datang ke rumah Nabi. Ya, ternyata di rumah beliau tidak ada makanan. Maka beliau pun bertanya kepada istrinya yang pertama, ada enggak makanan? Enggak ada. Tanya lagi kepada istri yang kedua, enggak ada. Ya, nah ini manfaatnya punya istri banyak gitu ya, sehingga bisa pindah kemana-mana gitu. Ternyata enggak ada. Ya, akhirnya Nabi SAW ya minta kepada sebagian sahabatnya untuk menjamu tamu tersebut. Karena Nabi enggak ada ya kan, akhirnya mencari sahabat yang bisa untuk menjamu tamu tersebut. Akhirnya tamu tersebut ya dijamu. Nah ini Nabi SAW posisinya tidak memberikan manfaat, tapi menjadi apa? Wasilah. Sama seperti halnya ada seorang yang datang ingin ikut serta perang Tabuk. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bawa aku. Ya, dia minta hewan tunggangan, tapi Nabi enggak punya. Datang seseorang yang mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku tahu ada orang yang bisa memberikan hewan tunggangan. Ya, jadi orang ini datang ingin memberikan petunjuk. Maka baginya pahala seperti orang yang memberikan tunggangan tersebut. Sama seperti halnya tatkala misalnya ada orang datang ya minjem duit, kita betul-betul nggak punya ya, bukan karena pelit gitu kan. Ya, kemudian kita kasih tahu ada orang yang bisa minjemin duit, maka baginya pahala. Ini disebut namanya syafaat. Iya. 6. Ini di dunia seperti itu. Ya, apalagi nanti di akhirat. Jadi intinya bab syafaat ini adalah bab yang sangat luas, tetapi kita tidak membahas masalah syafaat ditinjau dari akhlak. Ya, tapi yang kita bahas adalah syafaat nanti pada hari kiamat. Baik. Kemudian kita bahas dalil yang pertama. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala yang menjelaskan bahwasanya syafaat nanti pada hari kiamat hanya milik Allah. Yaitu beliau membawakan surat Al-An'am ayat 51. Allah berfirman, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim. Ya Muhammad, berilah peringatan dengannya. Ya, dengannya di sini maksudnya apa? Dengan Al-Qur'an. Ya, ini berikanlah peringatan dengan Al-Quran kepada orang-orang yang takut ketika mereka dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Muhammad, berikanlah peringatan dengan Al-Quran kepada orang-orang yang mereka itu takut ketika dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut mendapatkan azab Allah, takut mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi domir bihi di situ adalah Al-Qur'an. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 7, wa kadzalika auhayna
ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha. Demikianlah kami wahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran dengan berbahasa Arab, ya, agar engkau memberikan peringatan kepada ummal qura. Siapa ummal qura jamaah? Penduduk Mekah. Ya, jadi Mekah disebut namanya ummal qura dan orang-orang yang ada di sekitarnya. 6. Kemudian Allah katakan laisa lahu min dunihi waliyyu wala syafi'. Ini yang menjadi dalil bahwasanya syafaat hanya milik Allah. Laisa lahu min dunihi waliyyu wala syafi'. Tidak ada bagi mereka selain Allah penolong dan pemberi syafaat. Iya. Jadi ayat ini memberikan dua faedah penting jamaah sekalian. Yang pertama, bahwasanya peringatan Al-Quran, yakni Al-Quran itu hanya bermanfaat bagi orang-orang yang meyakini adanya hari pembalasan. Iya. Kepada orang-orang yang mengingkari adanya yaumul jaza, hari pembalasan, maka sulit bagi mereka untuk mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah ada penghalang di dalam hatinya. Ya, hatinya itu sudah terkunci. Makanya seringkali Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dalam hadis contohnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Padahal kan rukun iman bukan hanya dua ini saja. Ya, ada iman kepada kitab, iman kepada malaikat, tapi yang sering disandingkan itu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kenapa? Karena orang yang beriman kepada Allah udah pasti iman kepada hari akhir, dan sebaliknya orang yang beriman kepada hari akhir sudah pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dalam ayat ini diperintahkan untuk berdakwah, memberikan peringatan kepada orang-orang yang memang di dalam hatinya takut dengan adanya hari pembalasan. Nah, kemudian faedah yang kedua dari ayat ini, Allah mengatakan laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'a. Iya. Tidak ada bagi mereka selain Allah penolong dan juga pemberi syafaat. Iya. Fa fi hadhil ayah nafyu syafa'ah min dunillah ay min duni iznihi. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan syafaat dari selain Allah. Jadi selain Allah tidak ada yang punya hak syafaat. Nah, ini bantahan kepada siapa tadi? Kelompok siapa jemaah? Sufi. Yang mereka memperluas masalah syafaat. Siapapun bisa memberikan syafaat. Kiai mereka bisa, habib mereka bisa untuk memberikan syafaat. Ya. Padahal di sini Allah telah mengunci bahwasanya syafaat itu milik Allah. Ya. Allah hanya memberikan hak syafaat bagi siapa saja yang mendapatkan izin. Oleh karena itu, faedah yang ketiga dari ayat ini menjelaskan tentang syarat-syarat syafaat. Ya. Jadi syafaat itu memiliki syarat. Ada berapa syaratnya? Ada 2. Jadi gak sembarangan orang itu bisa memberikan syafaat. Nah, yang pertama idzunullahi lisyafi'. Adanya izin Allah, ya, bagi orang yang memberikan syafaat. Ya, jadi orang yang bisa memberikan syafaat itu adalah orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalil yang nanti kita akan bahas itu dalil yang ketiga, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Jadi tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Di antaranya nanti kita akan sebutkan orang yang diizinkan untuk memberikan syafaat adalah para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang soleh, orang-orang yang beriman, ya, anak kepada orang tuanya, ya, dan yang lainnya. Kemudian syarat yang kedua, idnullahi lil masfu', ya, adanya izin Allah kepada orang yang diberi syafaat. Ya. Jadi orang yang diberi syafaat juga itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian? Karena ada orang-orang yang terhalang untuk mendapatkan syafaat. Walaupun Nabi SAW sudah bermaksud ingin memberikan syafaat. Ya, Nabi sudah bermaksud ingin memberikan syafaat, tapi Allah halangi karena mereka adalah orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan syafaat. Nanti pada hari kiamat umatnya Rasul akan masuk ke dalam telaga dan kita memohon kepada Allah agar kita termasuk ke dalamnya. Ternyata ada kelompok lain yang ingin masuk ke telaga tersebut. Nabi sudah mengatakan ummati ummati, ya, dan Allah mengatakan mereka ini terhalang karena mereka telah merubah ajaran Islam, yaitu mereka yang melakukan apa? Kebid'ahan. Makanya di antara orang yang tidak bisa mendapatkan syafaat, baik syafaat dari Nabi, dari siapapun, adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan tadi, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbih. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku adalah orang yang bertauhid, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas di dalam hatinya. Ya, berarti orang yang berbuat syirik mereka tidak mendapatkan syafaat. Inilah bahaya kesyirikan jamaah sekalian. Baik, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
Baik, kita lanjutkan penjelasan dari dalil yang pertama. Iya. Jadi faedah yang keberapa ini? Tadi pertama apa faedahnya? Ya, bahwasanya Al-Quran hanya bermanfaat bagi orang-orang yang meyakini adanya hari pembalasan. Yang kedua apa? Bahwasanya hanya Allah yang mampu untuk memberikan syafaat. Ya, hanya milik Allah. Kemudian yang ketiga, syarat syafaat tadi, yang pertama adalah idnullahi lisyafi', yaitu adanya izin Allah bagi yang memberikan syafaat. Yang kedua, izin Allah bagi orang yang diberikan syafaat. Iya. Orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi SAW adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tadi juga sudah kita bacakan hadis, ya, wa huwa man mata, ya, orang yang meninggal dalam keadaan tidak pernah berbuat syirik, atau dia pernah berbuat syirik tapi dia sudah bertaubat. Iya. Karena ingat bahwasanya syirik itu hanya bisa diampuni dengan dia bertaubat taubatan nasuha. Kemudian yang kedua, siapa lagi orang yang tidak mendapatkan syafaat? Artinya mustahil siapapun memberikan syafaat kepada dia, yaitu ahlul bid'ah. Orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Ya, mereka tidak bisa untuk mendapatkan syafaat. Demikianlah pemimpin yang zalim, ya, tidak tidak mendapatkan syafaat. Iya. Sehingga dari sini para ulama membagi syafaat itu ada dua. Ada syafaat al-musbatah, ya, syafaat al-musbatah atau sabitah sahihah, dan ada syafaat manfiyah, ya, syafaat manfiyah. Syafaat al-musbatah artinya adalah syafaat yang tetap dan benar. Jadi syafaat yang tetap dan benar, yakni yang terpenuhi dua syarat tadi. Ya, yang terpenuhi dua syarat tadi. 6. Adapun yang kedua, ya, syafaat al-manfiyah, syafaat yang dinafikan. Syafaat yang dinafikan itu syafaat batilah, adalah syafaat yang tidak akan bisa memberi manfaat. Ya, itulah syafaat yang jadi anggapan orang-orang musyrik, berupa, ya, syafaat dari Tuhan-Tuhan mereka. Ya, ketika mereka menyembah berhala, mereka menganggap bahwasanya berhala tersebut bisa memberikan syafaat. Maka Allah nafikan di dalam surat Al-Mudassir ayat 48, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Ya, artinya tidak bermanfaat karena Allah tidak mengizinkannya. Baik jamaah sekalian, jadi itu penjelasan dari dalil yang pertama. Ya, kita simpulkan, kita ulangi. Tadi yang pertama kita jelaskan tentang pentingnya membahas apa? Syafaat. Ada berapa poin tadi? 3. Ya, yang kedua, alasan kenapa bab syafaat dimasukkan ke dalam bab tauhid. Poin yang ketiga, tujuan syafaat apa jamaah? Iya, untuk memuliakan orang yang memberikan syafaat. Yang kedua, memberikan manfaat. Yang ketiga, pembahasan berikutnya apa tadi? Pengertian syafaat. Iya, apa secara bahasa syafaat? Menjadikan sesuatu itu genap. Kemudian, ya, kita sebutkan juga, yaitu syarat syafaat ada berapa? Ada 2. Ya, kemudian faedah berikutnya tadi, syafaat ada 2, ada syafaat sabitah dan manfiyah. 6. Kemudian juga dalil yang kedua,
yang disampaikan oleh mu'alif, ya, yaitu beliau membawakan surat Az-Zumar ayat 44. Ya, kita bahas secara global dulu. Allah mengatakan di sini, kullillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah seluruhnya. Iya. Di sini mubtada wa khobar. Susunan mubtada khobar. Lillahi asy-syafa'ah. Yang namanya susunan mubtada khobar, biasanya yang didahulukan khobarnya dulu atau mubtada dulu. Mubtada dulu. Seharusnya susunan yang tepat adalah asy-syafa'atu lillah. Syafaat itu milik Allah. Tetapi di sini Allah sebutkan lillahi syafa'atu dengan mendahulukan khobar. Ya, wa quddimal khobar lil hasr. Jadi mendahulukan khobar karena untuk sebagai pembatasan. Artinya syafaat itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. La yujadu syai'un minha kharijun an idnillah wa iradatih. Jadi tidak akan ditemui syafaat yang keluar dari izin Allah dan kehendaknya. Ya. Ini dalil yang kedua yang menjelaskan batilnya perbuatan syirik orang-orang yang meminta kepada penghuni kubur, orang yang menyembah berhala, mempertuhankan benda-benda mati dengan anggapan mereka bisa memberikan syafaat. Ya. Mereka yang mengagung-agungkan wali, ya, atau kiai-kiai dengan dipasang foto-foto mereka di ruangan atau di dompet atau di mobil atau di mana saja dengan anggapan bahwasanya mereka itu bisa memberikan syafaat. Ya, padahal kita nggak bisa untuk memastikan hal seperti itu karena semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini Allah katakan kullillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah syafaat itu semuanya milik Allah. Ada kalimat apa? Jami'a. Apa artinya? Semuanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya syafaat itu bermacam-macam. Syafaat bermacam-macam. Nah, apa saja macam-macam syafaat? Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ini panjang pembahasannya tentang macam-macam syafaat. Ada syafaat khusus bagi Rasulullah, ada syafaat yang umum bagi yang lainnya. Jadi saya kira cukup penjelasan yang tadi kita sampaikan, ya, tentang rincian, ya, dari silsilah pembahasan syafaat. Dengan kita sampaikan demikian agar mudah untuk dipahami secara sistematis. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta